وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita daripada pembahasan matan Jazari pada bab sifat-sifat huruf. Dimulai di sini dari halaman 43. Beliau mengatakan dalam baitnya, sifatuha jahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun. Sifat-sifat huruf itu adalah sebagai berikut: jahar, rakhwa, mustafil, istifal, munfatih, infitah, musmatatun, ismat, dan lawannya. Jadi dari bait ini sudah membahas dari sifat. Disebutkan sifatuha, sifat daripada huruf. Sifat secara bahasa adalah suatu yang menetap pada sesuatu yang lain. Suatu yang menetap pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan yang baru datang, yang berlaku bagi suatu huruf yang diucapkan tepat keluar daripada makhrajnya. Jadi apa? Keadaan baru yang datang bagi huruf yang diucapkan tepat pada makhrajnya atau tempat keluarnya. Seperti hams, syiddah dan lain-lain akan dijelaskan nanti. Kemudian kegunaan mengetahui sifat-sifat huruf ini ada beberapa. Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang bergabung pada satu makhraj. Ya, ada huruf yang tergabung pada satu tempat keluar, satu makhraj, tapi sifatnya beda-beda. Terkadang ada anak kandung itu sama ibunya, sama bapaknya, tapi sifatnya berbeda. Maka kita meninjau dari segi sifatnya. Ini di perumpamaan saja ya. Ditinjau dari segi sifat. Contohnya mana? Huruf to sama huruf ta. Makhrajnya atau tempat keluarnya sama. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Umpamakan ini ujung lidah, ini pangkal gigi seri atas, mulut bagian dalam, maka ke sini. Sama persis, to dan ta. Tapi yang membedakan sifatnya, to tidak punya hamas, tak punya hamas. Itu diantara yang membedakan. Nanti kita bahas lebih lanjut sifat-sifat apa yang membedakannya. Kemudian yang kedua, memperindah pengucapan huruf-huruf yang berbeda makhraj. Memperindah. Apa itu? Ho dan ha. Ho dan ha. Ini kembar penulisannya. Lengkungan-lengkungannya cuma beda titik. Ho dan ha. Jadi apa? Memperindah. Jangan sampai Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah. Atau Al-Fatihah. Harus pakai ha kecil. Al-Fatihah. Atau Alhamdu. Jangan Alhamdu. Atau Al-Kamdu. Jadi harus Alhamdu. Apalagi sin dan shin.
Sin dan shin beda makna kan? Beda, tapi kembar. Penulisan hurufnya cuma bedanya ada titik. Nah. Satu sa, satu sya. Nah, baik. Yang ketiga, agar huruf-huruf yang kita lafalkan, yang kita ucapkan semakin sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran itu. Artinya semakin sesuai dengan huruf-huruf yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Itu diantara kegunaan mengetahui sifat-sifat huruf. Kemudian pembagian sifat huruf. Ada sifat dzatiyah, ada sifat ardhiyah. Sifat dzatiyah ini adalah sifat yang memang tidak terpisah daripada huruf tersebut. Nah, sifat ardhiyah adalah huruf yang datang pada suatu keadaan tertentu dan berpisah pada kondisi tertentu. Seperti tafkhim, tarqiq dan lain-lain akan disebutkan nanti. Nah. Kemudian sifat dzatiyah dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat yang memiliki lawan kata. Nah. Yang kedua sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, baik, sekarang kita akan bahas yang pertama. Sifat yang memiliki lawan kata ada 10. Nah, maka disebutkan tadi itu jahar. Lawannya apa? Hams. Nanti kita sebutkan penjelasannya masing-masing pengertiannya. Kita sebutkan dulu namanya. Nah. Kemudian syiddah lawannya apa? Rohawah. Di antaranya ada satu sifat. Namanya tawassut atau bainiyah. Yang ketiga isti'la lawannya istifal. Yang keempat itbaq lawannya infitah. Yang kelima ismat lawannya idlaq. Oke. Kemudian bagian B sifat yang tidak memiliki lawan. Ini ada 8 yang saya sebutkan di sini ya. Yang pertama as-safir. Nah, yang kedua al-qalqalah. Yang ketiga al-lin. Yang keempat al-inhiraf. Yang kelima at-tikrar. Yang keenam at-tafashi. Yang ketujuh al-istitala. Yang kedelapan al-gunnah. Nah, baik, sekarang kita masuki pembahasannya. Disebutkan tadi apa? Sifatuha. Sifat-sifat daripada huruf itu yang pertama jahrun. Ada sifat jahar. Jahar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya nafas. Nah, hurufnya ada 18 atau 19 bagi yang menghitung alif. Nah, itu ain, wa, mim, waw, za, nun, qaf, alif, ra, hamzah, dal, ya, ghain, dhad, jim, dal, ta, lam dan ba. Nah, saya ucapkan begini. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di sini, maka tidak ada apa? Nafas yang dirasakan atau yang keluar atau yang mengalir dari dalam mulut. Nah, contohnya kalau lebih mudah kita ketahui itu kalau dia kita sukunkan. Misalnya a, i, u, a. Nah, jadi letakkan telapak tangan di sini itu tidak ada hawa yang keluar. A. Ada? Tidak ada. Nah, baik. Huruf to yang punya titik Allah. Nah, sama. Wa, au, 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 au. Nah, itu enggak ada. Apalagi mim, am, gimana mau ada nafas ini tertentu. Am, enggak ada. Waw sama, au, 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 au. Kemudian semua sama sampai seterusnya. Saya tidak contohkan satu persatu ya, masing-masing. Kemudian
Yang kedua, rahawah. Nanti kita bahas lawannya, sifat lawannya ya. Nah, kita mengikut baitnya di sini. Nah. Rahawa secara bahasanya apa? Lunak. Sedangkan istilah pengucapan huruf disertai terlepasnya suara dengan bebas. Jadi suaranya terlepas dengan bebas karena lemahnya penyandaran pada makhrajnya. Hurufnya ada 16. Ha, waw, zai, sa, kha, da, dhad, dha, ghain, sin, ya, ha, fa, shin, sad. Nah, dirangkai menjadi hawazun, thakhidun, dawagun, sayhun, fasyasun. Nah, baik. Apa tadi pengertiannya? Mengalirnya suara. Jadi ketika huruf ini diucapkan, maka suara akan mengalir. Contoh apa? Ha, mengalir kan, bukan mengalir. Kemudian apa lagi? Wow, au, ini mengalir. Au enggak tertekan, au, tapi au mengalir kan? Mengalir. Zai, az, mengalir. Az. Apalagi huruf sai? As. Apalagi huruf kha? Kemudian, ini mengalirnya tidak ada getaran. Enggak ada gitu. Huruf dal? Al. Apalagi bod, kemudian to yang punya titik, au, kemudian ghain, kemudian sin, as, kemudian ya, ai, kemudian ha, kemudian fa, af, kemudian shin, ash, kemudian sad, as. Oke. Udah? Nah, sekarang berikutnya istifal. Nomor 3. Secara bahasa artinya menurun. Sedangkan istilah adalah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit sehingga suara menjadi tipis. Berarti di sini ia mempengaruhi tebal dan tipisnya suara bukan bibir, tapi lidah yang naik turun. Jadi nggak ada pengaruhnya di bibir di huruf istilah. Baik. Apa itu? Hurufnya ada 21. Apa itu sini disebutkan? Sabata izzun may yujawwidu harfahu insalla syakka. Itu kalau dirangkai menjadi kata-kata itu. Baik, apa itu yang pertama? Sa. Sa ini pangkal lidah atau lidah tidak naik ke atas. Sehingga bunyinya tipis. Sa. Kemudian ba. Kemudian ta. Kemudian ain. Kemudian zai. Za. Kemudian mim. Ma. Kemudian nun. Na. Kemudian ya. Ya udah. Ja. Kemudian waw. Wa. Kemudian da. Dal. Ha. Huruf ha. Kemudian ro. Ro ini mengikuti keadaan-keadaan yang akan dijelaskan nanti. Kadang tebal, kadang macam tarqiq. Kalau berkata fathah, dhamma atau yang berkaitan dengan fathah dhamma dia tebal. Kalau dia kasrah atau berkaitan dengan kasrah tipis. Ada pembahasan tertentu nanti. Ra. Apalagi tadi? Ra ya. Fa. Ha. Kemudian alif. Kemudian nun. Kemudian sin. Sa. Kemudian lam. La. Kemudian shin. Sya. Kemudian kaf. Ka. Huruf alif dan huruf ra pada keadaan tertentu itu dibaca tebal. Huruf alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, huruf istilah atau huruf itbaq, maka dibaca tebal. Seperti qala.
Qala. Nah, kalau sebelumnya tipis atau istifal, maka bacanya tipis. Sa'ala sa'il, sa'il. Nah, baik, udah? Itu hukum bagi alif. Nah, kemudian yang keempat, infitah. Menurut bahasa Cina, terpisah. Kalau istilah adalah pengucapan huruf disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit. Nah, istifal dan infitah berbeda. Kalau istifal menurunnya apa? Ah, ini pangkalnya. Kalau istifal lawannya istilah. Nah, kalau istilah itu yang naik ini pangkalnya doang. Kalau istifal semuanya turun. Karena kalau lawannya itbaq ini rata-rata naik. Nah, jadi kalau dia apa tadi? Istifal di sini turunin ini. Kalau dia infitah turun semuanya. Dalam kondisinya begini. Baik. Kemudian lawan daripada infitah apa? Itbaq. Baik. Kemudian yang kelima, ismat. Menurut bahasa artinya tertahan. Sedangkan istilah adalah huruf-huruf yang pengucapannya berat dan sulit karena jauhnya dari ujung lidah dan dua bibir. Hurufnya ada 25. Itu sedang huruf idlaq. Huruf-huruf ini dinamakan ismat karena tidak bolehnya dijadikan usul atau dasar dalam kata rubai. Apa artinya rubai? Yang pernah belajar bahasa Arab. Huruf yang rangkaian katanya terdiri 4 huruf. Itu namanya rubai. Ini bagi yang pernah belajar ilmu saraf, tahu apa itu rubai. Atau humasi. Apa yang humasi? Kata yang terangkat daripada 5 huruf, namanya humasi. Jadi tidak boleh ada kata dalam bahasa Arab yang terangkai daripada 4 huruf atau 5 huruf. Tanpa ada huruf daripada lawan ismat. Apa namanya ismat? Idlaq. Baik, nanti kita juga bahas itu ya. Nah, kemudian bait sambungan 20, wadidda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha ajdaqatin bakat. Lawan daripada sifat yang disebutkan sebelumnya ini, maka disebutkan di sini. Yang pertama, hams. Hams ini lawan daripada sifat jahr. Berarti hams ini kalau diucapkan apa? Mengalir nafas dengan bebas. Kalau tadi jahr tidak mengalir atau tertahan. Hams secara bahasa artinya suara yang samar, dan secara istilah pengucapan huruf disertai dengan keluarnya nafas. Hurufnya ada 10. Apa itu? Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf shin, huruf kha, shad, sin, kaf, dan ta. Dan ini sangat jelas ketika kita sukunkan. Di sini ada huruf yang pertama fa. Fa. Dijelaskan? Fa, fi, fu, af. Jadi nggak boleh pa. Nggak boleh pa. Harus ada fa. Terdengar. Apa yang terdengar? Nafasnya mengalir keluar. Fa. Apa lagi? Ha. Kalau kita letakkan tangan kita di depan, maka akan terasa nafasnya mengalir. Fa. Fa. Ha. Ah. Apalagi? Sa. As. Ha. Ah. Shin. Ash. Kho. Sod. As. So. Sama. Sin. As. Kaf. Kaf ini karena dia syiddah sekaligus hams, maka kita gabungkan sifatnya syiddah dulu baru
hams. Jadi jangan langsung ke hamsnya. Harus terbaca syiddahnya dulu. Nanti kita jelaskan syiddah setelahnya ini. Syiddah itu tadi tertahan sebentar. Tertahan di sini. Ak. Itu kan tertahan kan? Ak. Maka di sini ketika tertahan itu namanya syiddah. Ketika terlepas baru hamas. Ak. 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 Itu. Jadi sedikit ak. Ak. Ka. Dan huruf kaf ini ketika ya kondisi berharakat sama dengan huruf ta ketika kondisi berharakat. Hamsnya tidak terlalu tampak karena yang mendominasi sifat kuatnya syiddah. Jadi sangat tidak tampak kalau berharakat, nanti tampak kalau sukun. Biasanya kalau orang sakit itu orang kuat, nanti banyak ngeluhnya kalau dia sakit. Sama ini, diumpamakan begitu. Baik. Apalagi ta tadi, ta di sini ada sifat hamasnya ta. Ta sifat hamasnya ta. Ta sama ini, nggak usah sa, ti, tu. Nggak usah kayak gitu. Karena kalau kita simpan tangan di sini letakkan, apa artinya tadi hamas? Mengalirnya nafas. Kalau kita simpan sini tangannya, maka akan terasa udara mengalir tanpa ta. Disebutnya biasa ta, ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu. Sama. Kakiku. 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 Nggak usah kakiku. Nggak usah gitu. Yang biasa-biasa aja. Kakiku. Itu akan ada nafas yang mengalir. Itu disebut dengan hams. Oke. Jelas ya. Kalau dalam kondisi sukun, hamasnya begini bunyinya. At, at, at. Tidak boleh ditambahin sin. At, at, at. Nggak boleh tabat yada. Karena itu sin yang berakhir. Tabat yada. Tabat yada. Bukan tabat yada. Beda? Baik. Tidak boleh ditambahin ha. Tabat. Tabat. Nggak boleh tabat. Tapi bunyinya tabat at 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 at. Bukan at 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 at. Jadi tidak ada bunyi sin. Posisinya sama. Apa ini? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Di sini posisinya. Jadi at. Ini sangat jelas di sini. At. Nanti bisa dipotong kalau mau potong. Ak. Kalau itu kalau kaf ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah syiddah. Syiddah secara bahasanya apa? Kuat. Sedangkan istilah pengucapan huruf dengan suara yang tertekan. Karena kuatnya penyandaran pada makhrajnya. Hurufnya ada 8. Ajida qatin bakat. Saya mendapati kucing menangis. Sering kan ada kucing yang ada sini ya. Ya bagi yang pelihara kucing tahulah kapan dia lihat kucing menangis. Baik. Nah, di sini apa lawan daripada syiddah? Rakhawah. Tadi kita bahas rakhawah itu adalah pengucapan yang disertai dengan mengalirnya suara. Jadi kalau syiddah pengucapannya tidak mengalir suara. Bagaimana kita ketahui? Kita sukunkan. Itu lebih mudah untuk mengetahui. Contohnya huruf hamzah. Suaranya tertahan. Mengalir nggak? Mengalir? Langsung berhenti kan? Langsung berhenti. Apa lagi di sini? Jim. Jim. Saya nggak bahas qalqalah, saya bahas syiddah. Bedakan sifat qalqalah dan syiddah. Saya bahas sifat syiddah.
Aj. Aj. Ah, ini akan terasa di sini, mengencang. Aj. Nah. Kemudian dal. Ad. 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 Saya tidak bahas qalqalah, saya bahas sifat syiddah. Nah. Bedakan antara qalqalah dan syiddah. Kemudian qaf. Elq. 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 Nah. Saya tidak bahas qalqalah, saya bahas syiddah. Nah, biar jelas saja setiap huruf saya sebutin. Nah. Kemudian to. Elq. 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 Ah. Kemudian apa lagi? Ba. Am. Nah, terasa menguat di sini. Kemudian apa lagi? Ka. Ak. Saya tidak bahas hamas, saya bahas sijah. Ak. 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 Ah. Kemudian ta. At. Saya tidak bahas hamas, saya bahas syidah. At. 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 Mana ada suara mengalir? Nggak ada suara yang mengalir. Dan tidak ada juga hamasnya kalau kita bahas syidah. At. Mana nafasnya mengalir? Kaf. Ak. Nggak ada. Karena saya bahas syidah, nggak bahas hamas. Nah, jadi ada, karena orang Arab sulit membaca sifat syiddah ini, maka ditambahkan sifat yang lain. Atau ada sifat yang lain, dinamakan sifat yang lain. Nah, maka untuk membaca huruf kaf dan huruf ta dengan mudah ada hamsnya. Tadi kalau ini terasa tegang di sini, ak. Maka ketika ditambahkan hamas jadi mudah. Ak. Nah, ini akan longgar kan? Ak. Ini baru ada nafas yang mengalir. Nah, tadi kalau kita bahas syiddah nggak ada nafas yang mengalir. Karena kuat di sini posisinya. Nah, tekanannya kuat. Nah, maka kalau direnggangkan, kemudian datang hamsnya, baru mengalir nafasnya. Ak. Ak. Nah, ini baru terasa di sini. Dan ta. Nah, kalau syiddahnya doang tanpa hamas begini, at, at, at. Ini nggak ada nafas yang mengalir di sini. Nah, makanya dicapin dulu apa? Syiddahnya baru hamsnya. At, at, at. Kayak botol Pepsi kalau masih tertutup dan dibuka itu langsung. Ah, itu karena ada yang mau keluar. Di sini dia habis tertekan, baru direnggangkan, langsung dia keluar. Begitulah sifat hamas pada huruf syiddah. Ah, baik. At. Ah. Kemudian ajidaqatin. Ajidaqatin ba. Ah. Ini untuk mempermudah ajidaqatin ba, maka dimasukkan kepadanya qalqalah. Maka mudahlah huruf itu disebut. Qutbu jadin ini untuk mempermudah, maka diberikan sifat qalqalah. Maka kalau tadi qaf, elq, ini susah kan? Elq. Maka karena di sini apa? Tertekan. Elq, syiddah, kuat. Nah, maka untuk memudahkan tambahin qalqalnya. Elqo, elqo, elqo. Langsung kan? Elqo. Nah. Apa lagi? Kutbu. To ya. To. Elq. Dia kan tertekan di situ. Syiddah. Elq. Nah, karena dia mengeras di sini. Kuat. Sandarannya kuat. Elq. Nah, maka datangkan qalqalah. Elqo. Elqo. Mudah kan? Lebih mudah mana syiddah atau ada qalqalahnya? Ada qalqalahnya. Elqo. Baik. Kutbu ba. Ba. Kalau belum ada qalqalahnya bunyinya ab. Di sini ada. Maka kalau ada qalqalahnya bunyinya mudah. Abe. Mudah mana? Atau abe? Abe. Ya udah. Kutbu jim. Kemudian jim. Aj. Itu kalau belum ada qalqalahnya, hanya syiddahnya saja. Kalau sudah datang qalqalahnya jadi mudah pengucapannya. Aj. Mudah mana? Aj atau aj? Aj. Kutbu ja. Kemudian dal. Ad. Ini belum ada qalqalah. Ad. Datang qalqalahnya ada. Mudah mana? Ad atau ada? Ada. Baik. Kemudian hamzah
Nah, kalau tergabung pada dua huruf, maka untuk mempermudahnya bisa dijadikan mat atau tashil. Nah, contohnya al-ana. Nah, maka di sini kita mudah al-an atau al-an. Mudah kan? Nah, al-an. Itu adalah contoh. Nah, baik. Itu tadi baca tasil atau dibaca ibdal. Kalau ibdal jadi mat lazim, kalau tasil al-an. Nah. Kemudian berikutnya wa baina rikhi wa syadidi lil umar wa sab'u ulwin khussa dhaqtin qil hasar. Di antara rakhawah dan syiddah ada Pak Lin dan Pak Umar. Orang Arab dan orang Cina nih. Baik, ini bercanda doang ya, baik. Nah, Pak Lin dan Pak Umar. Baina rakhwin wa syadidin. Kalau tadi syiddah suaranya tertekan. Kalau rakhawa suaranya terlepas. Jadi kalau antaranya namanya sifat bainiyah atau tawassut 50%, 50%. Ada yang tertahan, ada yang terlepas. Nah, maka pengucipannya di sini lin Umar lam nggak boleh al. Nah, itu ketertekan. Nah, nggak boleh juga terlalu terlepas al. Tapi biasa saja al. Jadi ada yang tertekan, ada yang terlepas. Nah, itu lam. Kemudian nun. Nah, nggak boleh tertekan kayak gini an. Dengan tertekan kan? Nah, kalau ada 50%, 50%, 50% tertekan, 50% terlepas, maka bunyinya mudah. An. Kemudian lin, pakai ain. Kemudian ain. Ini kalau tertekan susah. Jadi jangan ditekan yang ada 50%, 50%, 50% tertekan, 50% terlepas. Mudah kan? Itu mudah tuh. Jadi jangan ditekan, jangan. Yang mudah, yang senang-senang sajalah. Baik, apa lagi? Lin, mim. Nah, mim ini sama kalau ditekan susah. Makanya 50% tertekan, 50% terlepas. Mudah kan? Lin, ro. Kemudian huruf ro 50% tertekan, 50% terlepas. Karena kalau tertekan itu getarannya nggak akan bergetar. Mana getarannya? Langsung menempel kan? Namanya juga tertekan. Tapi kalau 50% eru. Juga jangan terlalu terlepas. Kalau terlalu terlepas getarannya pasti banyak banget. Jadi diatur. 50% tertekan, 50% terlepas. Eru, ro, ri, ru, eru. Sudah kan? Sudah saya contohkan. Lin Umar. Kemudian yang ketiga, isti'ala. Secara bahasa artinya terangkat, al-irtifa' wal-ulu. Sedangkan istilah adalah pengucapan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit belakang. Ingat, istilah itu adalah pengucapan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit belakang. Jadi yang berkaitan dengan istilah bukan bibir, tapi lidah. Maka huruf istilah nggak usah dimoyongin. Baik. Karena nggak ada kaitannya. Kaitannya itu dengan pangkal lidah yang naik ke langit-langit. Mulut bagian belakang. Kalau isti'la. Hurufnya khussa, laqin, qiyaw. Khussa ada huruf kha, ada huruf sad, huruf dad, huruf ghaid, huruf ta, huruf qaf, huruf ta. Huruf isti'la memiliki 5 tingkatan dalam hal ketebalannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, pengarang kitab Matan Jazari dalam kitab yang lain namanya At-Tamhid. Halaman 115 yang disebutkan sebagai berikut. Antakuna la
khamsati adrubin. Tingkat ketebalan istilah itu ada 5 tingkatan. Darbun yatamakkanu tafkhimu fihi. Pertama, dapat dibaca tafkhim. Wa huwa, kapan itu? Ayyakuna ba'da harfi istilah alifun. Setelah huruf istilah ada alif. Itu tingkatan pertama. Wa darbun duna dalik, tingkatan di bawahnya itu. Wa huwa ayyakuna maftuhan. Jadi kalau hanya fathah, setelahnya tidak ada alif. Wadunahu, tingkatan setelahnya, wa huwa ayyakuna madmuman, ketika barakat dhammah. Wadunahu, tingkatan keempat, wa huwa ayyakuna sakinan, ketika dia sukun. Wadunahu, tingkatan setelahnya selanjutnya, ayyakuna maksuron, ketika barakat kasroh. Ini adalah 5 tingkatan. Baik, saya contohkan masing-masing tingkatannya ya. Harus pekanya, telinganya harus peka. Baik, saya contohkan masing-masing. Dan di antara semua huruf istilah ini. Tingkatan pertama, kita mulai dari huruf sesuai urutan khus suratnya qid ya. Baik. Pertama kho. Ada alif setelahnya. Saya enggak contohkan lagi, enggak sebutkan lagi, langsung saya baca semuanya ya biar jelasnya. Khalidin, 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 khairun, khairun, khushu'a, khushu'a, wa akhfa, wa zukhrufa, fi ikhtilafi, khitaba. Jadi beda, kalau ketebalannya sempurna, setelahnya ada alif. Khalidin, khalidin, setelahnya ada khairu. Tebal-tebalnya khalidin dan khairu. Khalidin. Kemudian khusyu'an, khusyu'an, tebal-tebalnya khairu atau khusyu'an. Khairu, kha. Wa akhfa, yang sukun ini mengikut daripada harakat sebelumnya, nanti kita jelaskan ya. Wa akhfa wa zukhrufa dan fi ikhtilafi. Kemudian terakhir kasrah khitaba. Kemudian huruf shad. Salihin. Salihin. Ini saya nggak pakai monyong-monyong karena nggak ada kaitannya di bibir. Walaupun di bibirnya saya tarik ke atas tetap bunyinya tebal nih. Salihin. Khalidin. Saya tarik ke samping juga sama. Salihin. Khalidin. Artinya itu nggak ada fungsinya di bibir sama sekali ya. Ketebalan nggak ada fungsinya di bibir. Kemudian apa tadi? Berkat fathah setelahnya alif. Salihin. Kemudian shawaba. Kemudian dhamma suwarakum. Kemudian sukun ashab. Yuslih. Isbir. Kemudian sirata. Jadi ketebalan salihin lebih kuat daripada shawaba. Salihin, shawaba, suwarakum, sirata. Bisa bedakan? Baik. Kemudian huruf dhad. Lebih ini nggak ada lagi fungsinya. Di huruf dal jangan sampai do beda dengan do. Ini fathah yang ditebalkan, tidak ada kaitannya dengan bukan waladolin, waladdo. Di sini ada bod, istilah. Istilah di sini nggak ada kaitannya dengan bibir. Do. Baik, sekarang saya akan membacakan tingkatannya. Dhahikah, 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 daraba, duriba, yadhakun, mudghah, famanidturra, dhiza. Nah, perhatikan. Dhahika, tebalan mana antaranya dengan dia? Daraba. Dhahika, daraba. Mana? Baik, saya contohkan dhamanya. Dhahika, daraba, duriba. Mana yang lebih tebal? Dhahika, karena saya baca 3 contoh. Baik.
Baik, saya pindah ke ghain ya. Nah, ghafir. Ini lihat bentuk fathah. Nah, ghafir. Nggak ada kaitannya dengan bibir yang bulat. Nggak ada sama sekali. Nah, saya juga angkat nih, biar percaya. Nah, ini. Ghafir. Ini maaf. Ghafir. Karena apa? Nanti menyebut doang. Baik. Itu ya. Ghafir. Ghaira. Ghulam. وأغطش يغني أنغدو غلٍ. Nah, sekarang saya bacakan tingkat ketebalannya. Perhatikan. Ghafir, ghaira, ghulam, ghillin. Nah, ini jelas bedanya kan? Nah, baik. Sekarang to. To ini sama, nggak ada katanya dengan bibir. Saya buktikan kalau ini mudah dibuat. Ini. To, saya tarik ke atas nih. To. Saya tebal kan? Nggak ada karunya dengan bibir. Sini, saya tarik ke sini. To. To. Tebal nggak? Nggak ada katanya dengan bibir sama sekali. Baik. Ta'i'in. Talaqaha wa turi. Wa atagha. Wa yut'imun. It'am. Bimusaytir. Bimusaytir. Tir. Tir. Ta'i'in. Perhatikan tingkat ketebalannya. Telinganya harus peka. Saya urutkan ya. Ta'i'in. Ta'i'in. Talaqaha. Wa turi. Wa atagha. Wa yut'imun. It'am. Bimusaytir. Udah bisa bedakan? Baik. Yang qaf. Qaf ini juga istilah. Tidak ada pengaruhnya di bibir. Saya angkat bibir saya nih. Biar terpraktekkan semuanya. Ko. Tebal nggak? Ini. Ko. Ada pengaruh di bibir? Nggak ada. Saya tarik ke samping. Ko. 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 Nggak ada pengaruhnya kan? Nggak, berarti nggak boleh monyong. Karena nggak ada pengaruhnya. Karena pengaruhnya bukan di bibir. Baik, kata beliau di lidah. Mantap, alhamdulillah. Baik. Perhatikan. Qala qararu yaqul taqharu uqanuti iqra qila. Sekarang perhatikan tingkat ketebalannya yang berbeda-beda. Pekakan telinganya. Qala qararin yaqulu taqhar uqanuti iqra qila. Beda? Baik. Sekarang huruf wa, ta yang punya titik. Ini saya angkat nih sama biar terbukti. Wa. Ini enggak ada katanya. Saya tarik ke samping nih. Wa. Tetap tebal kan? Tetap tebal. Jadi enggak ada katanya di bibir, enggak usah dimonyongkan bibirnya. Salah itu. Baik. Wahirin, yang ada alifnya. Wahirin, tidak ada alifnya. Walamtum, kemudian yang dhamma. Ya wulmin, kemudian sukun. Sesuai dengan tingkatan harakat sebelumnya. Aghfarakum tuhirun. Wahafilnaha willin. Nah, sekarang saya perhatikan. Pekakan telinganya nih. Wahirin walamtum bighulmin aghfarakum tuhirun wa hafidnaha willin. Udah jelas? Baik. Peringatan. Huruf gha dan huruf kha. Ghain dan kha. Yang berharokat kasrah seperti kata yattakhidhu dan ghillin memiliki tingkat ketebalan yang rendah. Begitu juga apabila keduanya sukun dan didahului huruf berharokat kasrah. Kecuali setelahnya huruf kha ada huruf harakat kasrah, setelahnya ada huruf ra, maka ketebalannya kembali sempurna. Saya contohkan yang huruf kha setelahnya tidak ada huruf yang tebal dan sebelumnya berharokat kasrah, maka bunyinya ikhwana. Ikhwana tidak boleh ikhwana. Ikhwana.
Fih tilaf. Jangan baca fih tilaf. Fih tilaf. Anidu. Jangan anidu. 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 Nah, sekarang yang setelahnya ada huruf ro yang tebal. Maka ketebalannya kembali sempurna. Contohnya ikhraj. Ikhraj. Nah, apalagi wa qalat ikhruj. Tidak boleh tidak boleh ikhraj tapi ikhraj. Wa qalat ikhruj. Tidak boleh qalat ikhruj. Nah, udah jelas ya? Baik. Hal ini, tingkatan ini, jangan dikira atau dikatakan bahwa tingkatan terendah daripada huruf isti'la itu sama dengan bacaan tipis. Ya tidak boleh dikatakan tingkatan isti'la yang paling bawah disamakan dengan disebut istifal. Tidak boleh. Tidak boleh dikatakan itu bacanya tarkik atau tipis. Tapi isti'la yang tingkatannya rendah. Nah, karena namanya juga isti'la. Tidak boleh dinamakan dengan nama selainnya. Nah, saya marah kalau dinamakan bukan nama saya. Baik, itu contohnya ya. Di sini sebutkan, tapi tingkatan tersebut lebih tinggi daripada tarkik walaupun berharakat kasroh, karena harakat kasroh pada huruf isti'la hanya mengurangi tingkat ketebalan saja, tidak menghilangkan ketebalannya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama ahli tahqiq pada zamannya, itu benar Syekh Muhammad bin Ahmad Mutawalli Asy-Syafi'i Al-Khalwati dalam sebuah jawabannya beliau ditanya. Nassu bi anna harfal isti'la'i mufakhimun. Mufakhamun. Nassu bi anna harfal isti'la'i mufakhamun, ditebalkan ya, mufakhamun. Min ghairi ma istisna, mastisna. Tanpa ada terkecuali. Lakin wajadna nahwa ghillin, akan tetapi kami dapati seperti contoh ghillin. Ghillin yattakhidhu muraqqaqan, dibaca tarkik fima alaina qad ukhwida, sebagaimana diperintahkan kepada kami untuk kami baca. Fama jawabu hadil mas'alah, maka apa jawaban permasalahan ini? Indakum, di sisi wahai Syekh, saya ingin minta jawabannya. Bagaimana solusinya nih? Apakah dibaca tipis atau enggak nih? Maka beliau mengatakan fatudihuhu bittali. Fatudihuhu billati. Maka penjelasan yang kau tanyakan itu seperti berikut ini. Apa itu? Yahdis salamu awalan ilaikum wa ba'du fal jawabu durran yunawwamu. Yahdi assalam. Saya hadiahkan assalamualaikum dulu kepada kalian. Ini yang pertama. Wa ba'du, setelah assalamualaikum, fal jawabu durrun yunawwamu. Maka jawabannya durrun, butiran-butiran yang dirapikan, yunawwamu, yang disusun, berbentuk nawwaman. Huruful isti'la'i fukhima mutlaqan. Huruf isti'la itu dibaca tafkhim setelah mutlak. Wa qila bal ma kana minha mutbaqan, dan ada yang mengatakan bahwa yang dibaca tafkhim itu tebal itu hanya yang memiliki sifat itbaq saja. Wal awwalu as-shawabu 'indal ulama'i. Yang pertama itulah yang benar menurut ulama, bahwa huruf isti'la tidak berpisah daripada sifat ketebalannya. Tidak seperti dikatakan bahwa yang tebal itu hanya huruf itbaq saja. Walakinnal itbaqa kana afkhama, akan tetapi huruf isti'la yang juga bersifat itbaq itu lebih tebal, lebih tafkhim. Kemudian summal mufakhamatu anhum atiyah. Kemudian yang tingkatan ketebalan isti'la akan dijelaskan berikut ini. Ala maratibin salasin wahiyah, atas 3 tingkat, yaitu ini disebutkan pendapat pertama, yaitu maftuhuha, madmumuha, maksuruha. Ketebalannya fathah, kemudian dhamma, kemudian kasrah. Ada huruf isti'la yang berkat fathah, huruf isti'la berkat dhamma, huruf isti'la berkat
Wa tabi'u ma qablahu sakinuha. Dan yang sukun mengikuti huruf sebelumnya dari segi tingkat ketebalannya. Nah, kalau sebelumnya fathah mengikut tingkat fathah, sebelumnya dhamma mengikut tingkat dhamma, sebelumnya kasrah mengikut tingkat kasrah. Nah. Fama ata min qablihi min haraka fafrudhu musyakkalan bitilkal harakah. Maka harakat apa saja yang datang sebelum huruf isti'la yang sukun itu fafrudhu, maka anggaplah huruf isti'la itu musyakkalan, diharakatkan dengan harakat tersebut. Nah, ketebalannya sesuai dengan tingkat huruf itu. Nah. Wa kha'a, kemudian wa kha'u huruf kha, wa kha'u yukhraj bitafkhim min atat, dibaca tafkhim. Min ajali ra'in ba'daha idfukhimat, karena ada huruf ra setelahnya yang dibaca tebal. Jadi dibaca ikhraj, enggak boleh enggak boleh ikhra, tapi ikhra. Ikhraj. Nah. Min ajali ra'in ba'daha idfukhimat, karena ada huruf ra setelahnya yang dibaca tafkhim. Wa qila, nah, pendapat berikutnya mengatakan bal maftuhuha ma'al alif. Nah, ini pendapatnya Ibnu Jazari yang disebutkan tadi ya, di sini pendapat setelahnya. Ini bukan qila, bukan sifat tat'if, tapi penyebutan pendapat yang lain. Nah, qila dikatakan juga, ini yang mengatakannya Imam Ibnu Jazari. Jelas siapa yang mengatakan. Bal maftuhuha ma'al alif. Tingkat pertama itu adalah fathah diikuti alif. Wa ba'dahu al-maftuhu min dun alif, setelahnya fathah tanpa alif. Kemudian madmumuha, tingkat berikutnya dhamma. Kemudian tingkat keempat sakinuha. Kemudian tingkat berikutnya maksuruha. Fahadihi khamsun ataka dzikra, maka ini 5 datang kepadamu penyebutan daripada tingkat-tingkat huruf isti'la. Nah, fahiya wa in takun bi adana manzilah. Walaupun huruf isti'la berharakat kasrah merupakan tingkat terendah, fakhimatun qat'an minal mustafilah, ia merupakan dibaca tafkhim daripada huruf yang memiliki sifat istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka tidak boleh dikatakan ini tipis atau raqiq. Nah, kadudliha sebagaimana sifat lawannya, tilka hiyal haqiqah, itulah hakikatnya. Kemudian fala takun mustashkalan liqaulihim, fala takun mustashkilan liqaulihim fakhimatun fi kulli halin it'im, maka janganlah kamu mempermasalahkan ucapan mereka karena diketahui bahwa huruf isti'la itu dibaca tafkhim dalam setiap tingkatannya. Nah, wal ikhtibaru syahidun liqaulina, dan pengujian artinya praktek yang kami baca, syahidun liqaulina, merupakan saksi daripada apa yang kami ucapkan, bahwa huruf isti'la itu tetap tafkhim walaupun dalam kondisi yang kasrah atau didahului kasrah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Fakun basiran bil ulumi mutqina, maka jadilah engkau orang yang faham dan menguasai terhadap ilmu. Tammal jawabu syafian, maka sempurnalah jawaban ini terhadap permasalahan ini. Wa yukhtamu, dan ditutup jawaban ini bismissalami daiman alaikum, dengan assalamu alaikum daiman. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah pada kalian yang bertanya. Nah, jadi ini ada penjelasan penyebaran Imam Ibnul Jazari yang menjadikan huruf isti'la sukun sebagai tingkatan tersendiri yang tergabung pada 5 tingkatan adalah penjabaran yang sangat bagus dan terbaik pada penerapannya. Adapun pendapat Ibnu Tohan Al-Andalusi, tadi disebutkan 3 ya. Nah, yang wafatnya 561 Hijriah, menjadikan huruf isti'la 3 tingkatan pada bukunya Al-Imba'u fi Tajwidil Quran, merupakan penyebutan secara umum bahwa huruf isti'la berkat fathah lebih tebal daripada yang berkat dhamma, lebih tebal daripada berkat kasrah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Mutawalli menjelaskan pada nazaman di atas ini bahwa huruf isti'la yang sukun
mengikuti tingkat ketebalan huruf istilah yang terletak sebelumnya sebagai penjelasan yang melengkapi penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kalau tadi Ibnu Tohan menyebutkan 3, maka Ibnu Jazari menyebutkan 5 penjelasan. Nah, maka di sini Syekh Mutawalli menjelaskan lagi bagaimana tingkat sukun itu dibaca. Nah, maka disebutkan situ sesuai dengan harakat sebelumnya. Nah. Apabila huruf berharakat fathah, maka tingkat ketebalan istilah sesuai mengikut huruf tingkat ketebalan fathah. Apabila hurufnya berharakat dhamma, maka yang mengikut tingkat ketebalan dhamma. Apabila berharakat kasrah, maka mengikut tingkat ketebalan yang berharakat kasrah. Nah, baik. Kemudian waswadu dadun ta wa dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mutlaqah. Huruf sad, dad, ta dan dha namanya itbaq. Wa farra min lubbin huruful mutlaqah merupakan huruf idlaq. Nah, baik sini. Sedikit lagi, biar habis. Itbaq lawan daripada apa tadi? Infitah. Itbaq ini secara bahasa artinya lengket. Sedangkan secara istilah pengucapan huruf dalam keadaan merapatkan lidah ke langit-langit atas. Nah, berarti di sini. Nah, hampir keseluruhan lidah berada di atas. Nah, tapi karena shad turun ke bawah. Nah, maka saya buka hampir keseluruhan ya. Nah, karena shad makhrajnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Nah, ya. Baik. Nah, hurufnya ada 4. Shad, sa, dha, ta, wa. Nah, baik. Bedanya isti'la sama itbaq. Kalau isti'la yang terangkat hanya pangkal lidahnya saja, maka ada huruf isti'la yang infitah. Apa itu? Ho dan gha. Ini bisa disebut dengan membuka ini. Ho. Tebal gak? Karena diangkat hanya pangkalnya doang. Ho. Dan ini saya nggak bulatin bibir ya. Nah, ini bisa nih. Tebal nih. Ho. Ho. Gha. Gha. Ho. Ini isti'la sekaligus infitah. Baik. Kemudian ada yang isti'la dan itbaq. Nah, itu soto dodo. Shad harus merapat ke atas, hampir keseluruhan karena ujungnya doang yang turun. So, artinya dari pangkal ke depan itu terangkat ke atas. So. Kemudian apa lagi? Do. Kemudian apa lagi? To. Apalagi yang punya titik? Wo. Udah kan? Soto, dodo. Nah, kita itu hanya untuk mempermudah mengingat ya, soto dodo. Nah, kita nggak apa-apa pakai o di situ, tapi dalam pengucapannya nggak yang pakai o. Baik. Apalagi di sini. Kemudian idlaq. Idlaq lawan daripada ismat. Menurut bahasa artinya fasih. Yang istilah adalah huruf yang mengucapkan mudah karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Hurufnya ada farra min lubbin. Fa, ra, ma, na, la, dan ba. Nah, kalau di sini kalau tidak ada huruf idlaq pada susunan kata rubai, apa tadi kata rubai? Kata yang terdiri dari 4 huruf. Atau khumasi, kata yang terdiri pada 5 huruf. Maka secara otomatis kata tersebut berasal dari apa nih? Maka secara otomatis kata tersebut bukan berasal daripada bahasa Arab. Seperti kata asjad. Asjad. Yang merupakan nama daripada emas. Begitu kata satuqo. Ini ada 5 huruf kan? Satuqo. Yang merupakan nama daripada dirham yang jelek. Kemudian sifat idlaq dan sifat ismat tidak ada kaitannya dengan tajwid. Maka dengan ini Imam Asy-Syatibi tidak memasukkannya ke dalam sifat huruf dalam bait-bait Syatibiyahnya. Begitupun Imam Ibnul Jazari dalam bukunya disebut dengan An-Nashr.
tidak memasukkan sebagai sifat. Nah, ini karangan lain daripada Imam Ibnu Jazari. Tapi di sini ini disebutkan sifat ini hanya untuk pelengkap bahwa ini ada sifat yang namanya ini. Tapi hanya berlaku bagi ketersusunan huruf. Nah, untuk melihat apakah huruf ini berasal dari kata Arab atau tidak berasal daripada kata orang Arab asli. Artinya huruf yang diarabkan. Nah, mu'arrab. Nah, baik. Sampai di sini pembahasan. Ini sudah mau 1 jam kayaknya.